adik kebetulan yang dua ya. Jadi udah 2 anaknya, terus alhamdulillah makin tua berarti aku makin muda ya kan. Jadi anak-anak aku kalau di luar rumah manggilnya kakak kebetulan. enggak. Jadi anak-anak aku tuh kalau di luar manggilnya tuh manggil aku Hani. Jadi nanti kebiasaan, jadi kalau nanti mereka punya anak, kenalin Hani aku gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau misalnya dilihat masih kelihatan makin muda. Punya anak kan bukan berarti kita jadi makin tua, tapi ya jadi mama yang menyenangkan aja, jadi teman juga, jadi ibu juga. Alhamdulillah sekarang udah mulai bisa balik lagi, syuting lagi, karena kalau kemarin memang sengaja ngurangin jadwal syuting karena memang pengen jagain anak. Nabila dijuluki sebagai hot mama dan menjaga penampilan, kamu sendiri seperti apa? Panas ya langsung ya. Iya. Tips and triknya apa ya? Banyak main motor kali ya. Aduh, karena buat aku kegiatan aku tidak ada yang berubah dari aku sebelum nikah sampai aku nikah, so aku punya anak. Aku masih ngejalanin hal-hal yang aku suka, masih motoran, masih touring jauh, masih alhamdulillah dikasih kepercayaan sama beberapa brand untuk di-invite mewakili otomotif Indonesia juga. Jadi apa ya tipsnya ya being you aja, nggak perlu berubah jadi orang lain, tetap jadi karakter yang kamu suka, karakter yang enjoy for your life. Lo suka motoran, lo suka memasak, lo mau di rumah ya di rumah, mau pergi, tapi tetap tanggung jawabnya sebagai ibu ya nggak bisa dihilang. Ngurus BK, ngurus anak juga, hobi motoran juga, mungkin ngebagi waktunya gimana? Aku anak pertama alhamdulillah nggak pakai neni kan, jadi aku memang ngurusin sendiri sampai aku di umur 6-7 bulan, terus aku hamil anak kedua. Almarhum mama aku akhirnya maksa aku untuk kayak cari orang deh buat temenin di rumah, nemenin anak-anak, jagain anak-anak. Jadi kalau aku memang kids itu passion kali ya, aku hobi sama anak kecil, jadi ngurusin anak, prioritasnya anak tidur siang aku bisa bawa ke kantor atau gimana, terus pulang bisa dijagain lagi, jadi nggak ada beban sih buat aku. Justru motorannya depending sampai sekarang anak-anak udah bisa ditinggal jauh. Kayak kemarin aku dari Jakarta ke Jogja ya touring ya jadi tenang gitu, karena anak-anak udah bisa ditinggal, udah ada yang tanggung jawab jagain anak-anak juga. Jadi lebih kepada mana yang diprioritasin aja sih. Kalau anak-anak aku tetap berharap akan lebih banyak deket sama aku daripada orang di rumah gitu. Dan Nabila kepuasan seperti apa sih Kak yang didapat pas touring Kak? Apa ya, happy kali ya, relief. Kalau aku kan dari dulu memang suka touring, gak harus ramean sendirian, kadang juga something yang buat aku sangat menyenangkan. Kenapa? Karena kalau dari berkendara sendiri, dari motoran tuh aku kayak banyak ketemu orang, dari mulai yang segmen paling atas, middle, sampai teman-teman yang aku temuin di jalan, semuanya sama support kita lah sesama pengendara. Cuman yang paling aku rasain adalah saat naik motor itu relief. Karena di situ aku belajar untuk menekan ego kita sebagai pengendara. Lo yang paling tahu kapan lo capek, kapan lo harus berhenti, kapan lo harus istirahat, dan di hidup juga kayak gitu. Lo udah tahu nih limit lo di mana, lo harus healing, lo harus take a break, harus berhenti, harus jalan lagi, lo mau lanjut jalan atau lo mau berhenti. Itu kan jadi kayak ngajarin tanggung jawab. Dan karena aku dari kecil memang udah naik motor, udah jadi kayak daily life. Yang lagi aku pengen balik lagi tuh mungkin main trail kali ya. Karena kan hamil kan gak boleh main trail, terus lahiran gak lama hamil lagi 2 kali, kayaknya saya udah hamil ya. Jadi ya trail yang lagi pengen coba dibalikin. Budget khusus gak ada lah. Kalau ada rezekinya ya dibikin. Aku lebih suka ngebangun motor daripada beli motor baru. Jadi lebih suka kayak motor tua, dirakit, dibangun, terus jadi identitasnya, jadi kita as a personal sebagai user penggunanya sendiri. Kalau kepuasan, perbedaannya kepuasan ngurus anak dari kecil sampai sekarang dengan kepuasan jadi relief sama motoran apa? Apa ya? Aku kan close banget sama orang tua aku. Jadi sekarang aku kayak ngelihat anak aku pulang kerja masih nungguin aku di jendela, nungguin mama pulang. Itu something yang menyenangkan buat aku. Terus naik motor sama anak berdua, terus anak aku udah bisa nyalain starter motor. Terus kalau aku mau berangkat dia pakai helm. Itu something yang buat aku kayak, nanti someday dia suka otomotif dan dia mau belajar, dia harus belajar dari aku kali ya. Maksudnya jangan sampai dia belajar dari orang lain. Jadi mau sampai kapanpun nanti yang dicari pertama pasti mamanya dulu. Bapaknya kayak nggak penting-penting banget ini ya. Enggak. Jadi papanya kan juga suka motor. Cuman kayaknya anak-anak aku mungkin lebih karena sangat dekat sama aku, jadi lebih banyak komunikasinya justru sama aku. Jadi berapa koleksi motor yang ada sekarang? Koleksinya kebetulan satu ya, yang lain titipan orang banyak gitu ya. Kalau koleksi
gak banyak banget. Kalau koleksi gak banyak banget. Aku lebih user daily. Aku lebih suka yang memang aku pakai setiap hari. Aku dari rumah ke kantor biasanya naik motor. Cuman aku lagi suka motor-motor yang justru murah-murah, kecil-kecil tapi di custom ulang, dibikin something yang unik. Karena apalagi kita lagi mau bergerak untuk elektrik ya. Jadi pengen support juga pergerakan industri otomotif elektrik. Gimana sih kita bisa punya kendaraan yang proper, yang juga mengikuti perkembangan zaman. Nah di situ aku pengen ikut berperan juga di industri otomotif. Ada rencana touring sama anak sejauh apa? Touring sama anak belum kali ya. Anakku yang pertama baru 2 tahun, yang kedua 1 tahun 2 bulan. Jadi nanti mungkin kalau mereka 3 bulan, aku sih ada rencana pengen touring sih sama Instagram juga kalian seperti drama motor sama foto-foto dari kakak sendiri yang burung tanki dan lain-lain. Emang itu emang genetik kayaknya. Emang kalau aku naik motor, makanya aku bilang dari sebelum nikah sampai nikah cara naik motornya sama. Berdiri di motor, duduk di tangki, itu kayaknya memang udah genetik ya. Jadi mau punya anak 1, 2, mau berapapun, kalau memang kita tahu kemampuan kita berkendara itu kan hanya sebuah kayak ekspresi kita. Kalau lo naik motor tuh lo paling seneng kayak gimana sih? Nah itu yang paling aku utamain sih kalau dari berkendara. Kak Nabil memaknai usia 32 tahun seperti apa Kak Nabil? Paling jauh mana ya? Apa nih, jarak apa negara? Kalau jarak Jakarta Jogja lumayan jauh, Jogja Bali, Lombok, Flores, Titik Nol, Medan, pernah di Eropa juga diundang sama beberapa brand teman-teman untuk riding sana. Milan, Venice lumayan itu jauh 400-500 kilo. Tapi nggak ada yang jauh sih, maksudnya kayak kalau enjoy memang nggak ada targetnya yang harus bener-bener harus sampai di lokasi hari apa, jam berapa, itu semuanya menyenangkan buat aku. Cedera pernah nggak sih pada saat? Oh, pernah dulu, tapi justru di situ aku belajar kayaknya anak-anak aku harus dikawal aku, karena kayaknya aku yang paling ngerti nanti gimana baiknya anak-anak mulai punya tanggung jawab sama kendaraan. Karena waktu aku masih SMP mungkin karena masih suka kebut-kebutan, jatuh ya, kecelakaan ya, cuman jangan ditiru kan. Jadi baiknya jangan dimulai dari usia-usia yang memang belum bisa take responsibility, masih emosinya masih meluap-luap. Kak Nabil cerita dikit dong soal pengalaman balap liar dulu waktu masih remaja. Waduh, itu jangan diceritain. Nanti anak aku nonton, nanti diikutin. Ntar gini, mama aja begitu, jangan dong. Kalau dulu pernah jangan dong. Kalau dulu pernah kebut-kebutan sedikit lah, tapi jangan ditiru lah, nggak baik. Sampai akhirnya mau, kenapa sih Kak waktu itu Kak? Apa? Sampai akhirnya mau gitu terjun jadi joki Karena balap hobi, liar ya. karena hobi kali ya. Aku memang dari kecil hobi bermotor aja. Nah waktu pas remaja Saya masih remaja loh. Oh iya, maksudnya adrenalinnya seperti apa Kak pas balap liar Kak? Bedanya dulu kalau belum punya anak 120, 130, 140, 150 masih tangannya masih bisa gini. Sekarang baru 120 udah gini. Anak gua 2 gitu. Sekarang jadi merindingnya beda. Ingetnya yang di rumah. Tapi itu jadi kontrol sih buat aku. Jadi nggak perlu kencang-kencang lah. Yang penting sampai tujuan, enjoy the trip, enjoy perjalanan. Karena itu tadi suami sendiri usia ini ke nggak sih? 32 tahun Suami gimana, sendiri Kak? itu nggak Iya, ngizinin dong. Dia custom builder. walaupun jadi- mengizinkan tapi mengurangi ya. Dia Nggak. ketika karena ada anak-anak apa. Enggak. Dia justru kadang kita yang kayak cari momen untuk ayo touring yuk gitu, kayak kemarin ke Jogja. Aku anak pertama justru lahiran baru sebulan, aku syuting sama salah satu brand, nyobain sirkuit di Sentul. Jadi kayaknya memang udah, dan maksudnya pasangan aku juga ngerti bahwa ya memang kapabilitasnya memenuhi, mencukupi, ya ada tanggung jawab kerjaan juga dan memang hobi juga, jadi nggak pernah hilang. Ibu waktu jatuh seberapa parah sih waktu kecelakaan itu? Jatuh cinta apa jatuh di motor nih? Oh, jatuh di motor. Ya parah lah, lumayan jahit apa, terus beberapa scratch apa dan di badan, cuman makanya jangan diulang dan jangan ditiru ya. Nanti anakku nonton nanti jangan, mama juga begitu, jangan begitu. Intinya kalau mau kebut-kebutan mendingan jadi pembalap di sirkuit. Kalau Yang mengenalkan motor sendiri siapa sih dulu Kak sampai kayaknya saya jadi nyari tahu cinta? sendiri, nggak tahu deh. Mungkin karena papa aku main trail, kakak aku juga suka motor, terus aku juga memang suka naik motor, jadi ya semuanya relate gitu. Sudah ya. Karena bilang memaknai usia 32 tahun Kak. Maknanya usia 32 tahun Kak. Terima kasih.